Iya, kadang-kala mata kita ini kan jadi masalah. Beli piring cantik, perempuan biasa begitu Pak. Bukan di sini saya bilang, di sana. Beli piring, pokoknya beli yang cantik semua itu Pak. Yang mahal dia beli, baru tulis nama. Haja ini, haja ini, haja ini. 3 lusin, haja ini. Beli lagi 10 lusin, haja ini. Di mana disimpan? Di dalam lemari. Suaminya mau makan pakai piring plastik. Tidak ada di sini. Astagfirullah, ternyata penyakitnya perempuan di sini sama saja di kampung. Semua ibadah tidak ada yang mengalahkan sholat. Semua ibadah tidak ada yang mengalahkan sholat. Itulah sehingga semua sholat masuk ke lini. Bisa orang taubat dengan istighfar, bisa taubat dengan istighfar. Tapi taubat itu diikuti dengan istighfar. Jadi kalau orang istighfar belum tentu taubat. Tapi orang yang taubat belum tentu istighfar. Belum maksudnya taubat itu bahasa Arab. Taba yatubu taubatan. Kembali. Makanya mengingat kesalahan ketika ada. Nanti sudah mengingat kesalahan baru mengakui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وشيء الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وشيء الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح ويا عليم افتح قلوبنا وقلوبكم فتوحا عارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul Muhtaramin wal Muhtaramat Ikhwanu Billah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita sudah berada pada subuh ke-24. Dan insyaallah kalau prediksi Hujjatul Islam Imam Ghazali di dalam kitabnya, ketika Ramadan itu masuk pada hari Kamis, maka beliau dalam selama hidupnya meneliti tentang turunnya Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu turun pada malam ke-25 ketika Ramadan masuk pada hari Kamis. Jadi besok malam kalau prediksi Hujjatul Islam Imam Ghazali
karena beliau itu setiap tahun meneliti. Ketika masuk Ramadan pada hari Kamis, maka dia mengatakan biasanya dan yang kebanyakan itu pada malam ke-25. Dan Ramadan tahun ini itu masuk kita puasa pada hari Kamis. Berarti kalau penjelasan beliau itu pada malam ke-25. Jadi untuk jamaah yang ingin bersedekah dan melaksanakan sholat sunnah mutlak, sebenarnya 10 terakhir itu paling bagus kita melaksanakan sholat sunnah mutlak 100 rakaat setiap malam. Iya, kalau mampu. Itu rata-rata kita mulai jam 1 malam, itu insya Allah selesai sampai waktu sahur. Kalau ambil 100 rakaat, dengan rakaat pertama membaca Inna ansalnahu, kemudian rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Itu 100 rakaat setiap malam, mulai dari malam ke-21 sampai malam ke terakhir. Kalau mampu. Biasa dia bilang ya 20 saja, ini lutut sudah sakit. Tapi sebenarnya sholat sunat itu Pak Bu bisa dikerjakan dalam keadaan duduk walaupun kita mampu berdiri. Jadi kalau sholat fardu tidak boleh. Kalau sholat fardu mutlak harus berdiri, kalau tidak mampu duduk. Kalau tidak mampu nanti berdiri baru duduk. Kalau tidak bisa duduk bisa baring. Untuk sholat fardu, tapi untuk sholat sunat boleh dikerjakan dalam keadaan duduk walaupun mampu berdiri. Nah, cuman pahalanya 1/2 dari pahala yang berdiri. Jadi kalau orang sholat 20 rakaat, pahalanya baru kita dapat 10. Itu kalau duduk. Makanya yang pakai kursi kalau sakit lututnya ya bisa duduk. Ya, sebenarnya itu yang kalau di dalam, makanya saya sering bilang bahwa fardu itu tidak bisa memang dikalahkan oleh yang sunnah. Kalau sholat fardu itu tidak bisa ditawar. Kalau sholat sunnah bisa ditawar. Istilahnya bisa agak turun sedikit. Sama di haji. Haji itu tidak bisa pindah-pindah. Pokoknya harus bulan haji. Tapi kalau umrah, apapun boleh. Nah, itu. Jadi sama zakat. Zakat itu mesti 1 tahun. Haulnya kalau zakat malu. Kecuali zakat perniagaan, seperti jual beli mobil, setiap pelaku harus disakati 2,5. Kalau jual beli mobil, jual beli tanah juga begitu. Kalau pekerjaannya jual beli mobil seperti makelar, jadi setiap pelaku mobilnya mesti keluarkan 2,5. Nah, begitu. Tapi kalau hanya menjual mobil pribadi itu tidak. Nanti ketika dimiliki 1 tahun, ada namanya haul, ada nisab. Nah, begitu. Jadi tidak sembarang juga kita anukan. Jadi itu kalau sedekah kapanpun, mau sedekah sore, sedekah pagi, sedekah subuh, bahkan setiap jam boleh sedekah kalau mau, itu silakan. Kalau zakat tidak ada aturannya. Makanya yang wajib pasti begitu. Nah, makanya tidak ada istilahnya. Memang wajib tidak bisa dikalahkan oleh sunnah, karena sunnah itu selalu ada tawaran. Kalau wajib tidak ada. Makanya sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi, tapi kalau kita tidak mampu, dia bilang, wah, saya tidak mampu, Ustaz, kalau sholat sunnah segitu banyaknya. Ada. Kita iktikaf, tafakkur namanya. Nggak usah baca Quran. Cukup duduk, ingat kesalahan kita mulai saat remaja, ingat perjalanan hidup kita, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, kemudian kita taubatkan. Ketika kita taubatkan, kemudian menetes air mata, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, semakin kuat iman kita, itu namanya tafakkur. 1 jam saja melakukan itu lebih afdal kata Nabi daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, makanya kalau ada orang masuk masjid tutup mata begini, jangan bilang asyatu matindroh. Jangan bilang tidur itu lagi. Tidak. Kadang-kala orang seperti itu bisa mengalahkan ibadah kita. Nah, makanya ada namanya tafakkur. Tafakkur itu adalah menghinakan diri sambil mengingat kesalahan. Nah, itu tidak ada bacanya Pak, tidak ada baca-bacanya. Dia bilang harus ke zikir ini, tidak ada.
ingat saja kesalahan. Oh, mulai anak muda saya begini, tidak sholat dari kecil. Oh, ingat semua kesalahan. Ketika sudah jadi istri, biasa ambil uangnya suami, tidak bilang-bilang, ambil di kantongnya. Nah, begitu, tapi tidak ada jadi ini kepada. Tidak ada perempuan begitu, insya Allah. Tapi memang perempuan boleh ambil uang suaminya. Boleh dia curi. Dengan syarat, suaminya orang kikir. Istilahnya orang Bugis, kikir gelat temboraku kalau bocakong. Nah, kalau itu boleh, tapi tidak boleh melampaui batas. Boleh, yang penting suaminya kikir. Biar mau sedekah tidak boleh, uang belanja tidak dikasih. Wah, boleh diambil itu, tapi tidak boleh melampaui batas. Kalau suami tidak kikir, itu diharamkan wanita mengambil uang suaminya. Nah, itu. Jadi tergantung. Makanya ada wanita itu bertanya ketika Nabi mengatakan haram bagi istri mengambil uang suami. Walaupun dia memintanya, kemudian dia mengambilkan untuk dirinya, itu tidak boleh. Ada perempuan satu bertanya, bagaimana dengan saya? Nabi mengatakan, kau kenapa? Dia bilang, suamiku yang paling kikir di kampung, tidak ada yang kalah. Biar mau beli makanan untuk anak-anak tidak kasih. Tidak ada uang belanja, tidak ada uang ini dikasih. Langsung Rasulullah, untukmu boleh, tapi jangan melampaui batas. Nah, kalau kita butuh hanya 10.000, ambil 10.000. Tapi kalau ada laki-laki Pak kikir, bacakan saja surah Yasin. Bukan untuk dibunuh. Supaya dilembutkan hatinya. Nah, itu. Kadang-kala juga sebenarnya kalau kita di Indonesia, istri kasih istri supaya dia yang pegang uang, itu berkah. Cuma ada juga memang istri tidak bisa dikasih uang, Pak. Yang selalu arisan, kemudian selalu belanja online. Nah, itu harus dia. Makanya kalau dikasih itu ada 2 kalimat. Saya kemarin ngaji sama guru tak diberitahu. Kalau kasih tahu, "Ma, ini uang kita ambil," berarti pemberian. Laki-laki tidak boleh cari lagi tuh uang. Kalau dia mengatakan, "Ma, ini uang kita simpan," berarti itu amanah. Nah, beda. Jadi kalau kasih uang, istri kasih tahu, "Ma, ini uang kita simpan," berarti itu dia tidak boleh belanja kalau tidak minta izin kepada suami. Tapi kalau bilang, "Ma, ini uang kita ambil," berarti pemberian. Jangan cari lagi. Nah, itu sudah diberikan ke istri. Kalau tidak ngomong suamiku, Ustaz, cuma kasih saja. Tanya. Bilang, ini saya dikasih atau disuruh simpan. Kalau bilang simpan, simpan. Kalau mau belanja, baru minta. Begitu caranya. Nah, ini kadang-kadang kan kita, ambil saja itu. Nah, itu. Kemudian, dalam kehidupan kita ini, ibadah itu kan ada tingkatan-tingkatannya masing-masing. Nanti kalau misalnya doa ada khusus, sholat sunat ada khusus, kemudian sedekah ada khusus. Saya sudah bahas. Tapi secara umum, semua ibadah tidak ada yang mengalahkan sholat. Semua ibadah tidak ada yang mengalahkan sholat. Itulah sehingga semua sholat masuk ke lini. Bisa orang taubat dengan istighfar, bisa. Taubat dengan istighfar. Tapi taubat itu diikuti dengan istighfar. Jadi kalau orang istighfar belum tentu taubat. Tapi orang yang taubat belum tentu istighfar. Belum maksudnya taubat itu bahasa Arab. Taba yatubu taubatan. Kembali. Makanya mengingat kesalahan ketika ada. Nanti sudah mengingat kesalahan baru mengakui. Setelah mengakui baru ucapkan istighfar. Itulah namanya taubat yang diikuti istighfar. Ada orang bilang, "Pak, saya setiap hari taubat." Bagaimana caranya? Saya baca astagfirullah. Itu bukan taubat, itu istighfar namanya. Begitu. Jadi taubat itu ingat dulu kesalahanmu, baru kau mengakui di hadapan Allah, baru kau baca astagfirullah. Itu caranya. Jadi kan ada orang Pak itu bilang taubat setiap hari tapi dia tidak ingat kesalahan. Itu bukan taubat. Karena taubat itu bahasa Arab. Taba yatubu taubatan. Kembali. Artinya kembali. Merefleksi diri. Mengingat berapa hari yang lalu, berapa bulan yang lalu, berapa tahun yang lalu. Diingat. Apa kesalahan kita? Oh, saya yang ambil sandalnya si Anu dulu. Itu diingat. Kesalahan. Baru minta ampun kepada Allah. Tapi ada ulama mengatakan. Taubat untuk dosa kepada Allah. Itu langsung. Tapi kalau ada barangnya orang diambil, taubatnya harus kembalikan. Wah, ini yang susah, Pak. Ini yang susah. Ambil sandalnya orang,
pergi ke rumahnya makan sate, baru satenya dibungkus, baru dibawa pulang. Tidak dikasih tahu, itu fatal itu Pak. Ibu-ibu yang banyak ini. Di kampung saya, bukan di sini. Kalau pergi ke acara, biasa ambil makanannya orang, tidak bilang-bilang. Oh, itu tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi kalau orang bagi nasi dos, dia ambil 2. Dia bilang mau dibawa pulang. Itu haram, Pak. Kecuali memang orang kasih 2, tidak masalah. Tapi nambah 1, baru minta lagi 1. Oh, itu fatal. Kalau itu dimakan anak-anak kita, itu yang nanti tidak mau dengarkan ucapan orang tuanya. Suami yang makan, oh nanti jadi selingkuh. Ya, itu biasa mau bikin rusak, Pak. Makanan-makanan seperti itu. Makanya dalam tasawuf itu ada halal, ada yang berkah. Kalau halal, ya makanan halal. Orang hidangkan, itu halal. Tapi kalau dia tidak persilahkan kita, oh itu belum berkah. Makanya ulama sufi itu kalau dibuatkan teh, kalau tidak dikasih tahu maka silahkan minum atau bismillah, dia tidak akan minum. Karena dia mengatakan ini belum berkah. Tapi itu berat, Pak. Kalau ke pesta pernikahan, orang tuangkan teh baru pergi, tidak bilang-bilang, kita haus itu. Tidak minum. Makanya ulama itu kadang membawa air minum sendiri. Saya punya guru, Pak, itu kalau pergi baca doa, bungkus nasi dari rumahnya, pergi baca doa. Iya. Kalau pergi baca doa selamat, baca doa orang meninggal, itu bawa nasi dari rumahnya. Bawa nasi. Merantang dari rumahnya. Saya itu dulu tanya, Pak Kiai, nah kita ke sana mau makan? Dia bilang, oh iya? Dia bilang, kenapa bawa nasi? Dia bilang, nak, saya takut kalau makanannya yang dihidangkan itu belum dibayar zakatnya. Itu beliau. Nah, kita, ini pelajaran juga Pak. Bilang begitu. Sama aja dengan kalau ke pasar, Pak. Kalau bukan Ramadan, orang jual langsat. Langsung kita mengatakan, bisa dicoba. Ada juga yang tidak ngomong. Langsung saja ambil baru dia makan. Oh, kecut. Jalan lagi. Ambil lagi. Kecut. Jalan. Mutar di pasar itu kecut semua. Karena memang tidak mau beli langsat. Cuma mau makan langsat. Tapi tidak ada di TV. Tidak ada. Itu tidak ada. Itu yang fatal, Pak. Untuk mencoba makanannya orang, itu haram ketika kita mengambil. Itu haram. Karena sama dengan mencuri barangnya orang di depannya. Pulang, wah, jadi bagaimana Ustaz? Aturannya agama begini. Katakan, bolehkah dicoba? Kalau dia mengatakan boleh, baru kasih begini tangan. Tolong kasih saya 1, saya mau coba. Nanti dia yang kasih, itu baru halal. Makumoro berarti sama coba. ini kan masalah ini. Banyak ini Pak, banyak. Dan ini saya harus anukan. Ibrahim bin Adham. Bayangkan Pak, ini salah satu ulama sufi. Ibrahim bin Adham itu belanja di Mekah, di dekat Masjidil Haram, belanja kurma. Kurma itu di 1 liter. 1 liter itu dia masukkan orang Arab. Kemudian pada saat dia tuangkan ke dalam tempatnya itu, ada kurma melekat di pantat liter itu. Ketika liternya dibalik begini, kurmanya itu jatuh di kantong plastik, di atasnya kantong plastiknya Ibrahim bin Adham. Dia kira makanan itu adalah kurma itu dari liternya, sehingga diambil, padahal itu di luar liter. Karena di pantatnya melekat. Makanya dia ambil itu, kemudian dia makan, baru melaksanakan perjalanan ke Madinah untuk ke Masjid Nabawi. Tiba di Madinah, selama 1 bulan lebih dia berjalan, 1,5 bulan, baru sampai di Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi sholat, dia dengarkan malaikat ngomong. Karena ini ulama tasawuf itu adalah waliullah yang sangat masyhur. Dengarkan ulama ngomong, bilang itu Mika Ibrahim bin Adham yang diterima doanya. Ulama, malaikat yang satu mengatakan betul, tapi itu dulu, sekarang tidak. 40 hari ini Allah menolak doanya dan ibadahnya. Kaget Ibrahim bin Adham. Kemudian malaikat yang satu mengatakan, kenapa? Dia mengatakan dia memakan kurma haram. Kaget Ibrahim bin Adham. Dari mana saya makan makanan haram ini? Dia pikir-pikir, oh mungkin ini yang 1 biji ini yang di atas kantong plastik saya.
baru dia sholat sunat, taubat di dalam masjid, berulang-ulang kemudian beriadah minta petunjuk, dan ternyata betul di dalam mimpinya diperlihatkan bahwa yang satu biji yang kau makan itu halal, haram, sehingga dia tidak jadi kembali lagi jalan kaki ke Makkah 1,5 bulan. Hanya ingin kembali minta kehalalannya 1 biji kurma ini. Pulang ke Makkah dengan jalan kaki 1,5 bulan, tiba di Masjidil Haram, dia cari penjualnya di tempat yang sama, itu sudah tidak ada. Setelah ditanyakan ke penjual yang ada di sekitarnya, dia bilang, itu 1 bulan yang lalu orang tua itu sudah meninggal. Menangis Ibrahim dan Ham. Di mana saya minta kehalalannya? Lalu sudah mengatakan, adakah ahli warisnya? Mengatakan ada. Ada ahli warisnya, anaknya ada menjual di pojok sana. Kemudian datanglah Ibrahim dan Adham minta kehalalannya. Bahwa 3 bulan yang lalu, saya beli kurma kepada bapakmu, tapi ada 1 kurma yang tidak halal, karena dia melekat ternyata di bawah liternya yang dia berikan kepadaku. Saya makan itu, mohon dihalalkan. Apa kata anaknya? Saya halalkan. Untuk saya tidak masalah. Saya sudah halalkan. Tapi saya 9 bersaudara. Itu dia bilang, Pak. Bisa kita buka di Hikayatul Aulia itu. Saya 9 bersaudara. Saya sudah halalkan. Cari saudara saya yang 8. Ini baru minta kehalalannya. Ibrahim bin Adham itu mutar di Makkah selama 2,5 bulan. Hanya mencari 9 orang ini. 8 orang ini. Setelah dia minta semua kehalalannya, baru berjalan kembali ke Madinah. Bayangkan, Pak. Kita masuk ke pasar, mulai pintu pasar, coba langsat, sampai di ujung, putar, coba lagi. Iya, ini. Kadang-kala kita begitu, Pak. Di kampung dulu, daun pisangnya orang diambil saja, orang bagi-bagi kue, ambil 1, bagaimana tanya, begini tidak ada, dia ambil lagi 1, pakai kantong plastik, ambil lagi. Bahkan ada yang parah, kasih panjang jilbabnya, baru masuk di bawahnya. Tidak ada di sini, tidak ada. Iya, itu yang patah. Makanan itu ketika masuk ke dalam perut kita, maka itu akan menghalangi doa dan sholat kita. Man a'aqalal haram lam tuqbalus sholata wa doa arba'ina yauman mania. Siapa yang makan makanan haram, maka 40 hari, 40 malam ibadahnya tertolak di hadapan Allah. Dan man a'aqalal haram, siapa yang makanan haram, tidak akan suci makan daging itu, kecuali api neraka yang akan membersihkan. Itu fatal. Makanya yang harus kita taubatkan. Makanya kalau taubat itu sudah taubat, kita istighfar. Dosa apa yang paling banyak kira-kira, Pak? Oh, dosa mata. Istighfarnya itu dibawa ke mata. Istighfarnya dibawa ke mata. Jangan bilang saja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bawa ke mata. Dosa mata itu astagfirullahaladzim. Pokoknya bawa ke mata itu. Mataku ini banyak dosanya. Istighfar. 100 untuk mata kanan, 100 untuk mata kiri. Bawa ke telinga, bawa ke pikiran, bawa ke hati. Itu membersihkan. Kayak orang kalau mencuci baju tuh. Kalau lengan bajunya banyak kotornya, tangannya banyak. Itu yang disikat di tangannya. Kalau lehernya kotor, lehernya disikat. Artinya di mana banyak dosa, di situ kau masukkan istighfar. Itu caranya ketika istighfar. Jangan baca saja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang tidak, matanya. Orang yang suka nonton-nonton yang tidak bagus itu, yang Facebook begini-begini terus. Lihat gosip itu, itu matamu itu yang paling banyak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini mata nanti, Pak. Makanya matanya yang paling banyak dosanya. Dan yang paling banyak modalnya juga, Pak, mata. Kenapa? Karena mobil itu mata gitu yang mau ganti. Bilang, sudah tidak bagus micatnya ini, mau diganti. Matanya gitu, seandainya buta, dia tidak akan ganti itu. Kan begitu. Makanya saya biasa dikasih tahu itu, Pak Ustaz, ganti mobil tak? Bilang, kenapa? Dia bilang, itu catnya sudah mulai pudar. Saya bilang, kalau saya bawa mobil tidak lihat di catnya, jalanan di kuliah. Kadang-kadang kan orang begitu. Sama aja dengan HP, Pak. Sama-sama gunanya dipakai menelpon, cuma kameranya sedikit berubah, ganti lagi. Ini kan memang jadi masalah, Pak. Makanya perempuan di kampung itu, perempuan lagi nih. Perempuan di kampung itu saya sering tegur, Pak. Kenapa? Biasa berlebih-lebihan. Kenapa saya katakan berlebihan? Beli pakaian, tidak mau berhenti beli pakaian.
Padahal Rasulullah mengatakan 40 hari pakaian tidak dipakai itu kalau dari kamu dia minta pertanggungjawaban ke kita. Merintih di hadapan Allah itu. 40 hari. Nah ada baju perempuan itu 2 tahun tidak dia pakai. Karena perempuan itu ada dosanya Pak kalau mau pakai baju. Belum dia pakai baju dia berdosa. Kalau dia mau pakai bajunya langsung bilang. Nanti orang bilang selalu itu nak pakai. Padahal tidak pernah orang bilang. Dia yang bilang. Jangan ketawa buku tahu dosanya itu. Iya. Makanya kalau dia jahit baju bulan ini majelis taklim, bukan majelis taklim, majelis seragam. Iya, 2 kali pengajian ganti baju lagi. 2 kali pengajian ganti baju. Bahkan ada perempuan yang stres cari tukang jahit. Kenapa? Karena tukang jahit pertama belum lunas. Nah, ada lagi mau dijahit. Nah begitu. Laki-laki Pak, oh tidak. Ada laki-laki Pak jasnya 5 tahun tidak diganti. Perempuan tidak, 2 kali dia pakai baju nah langsung bilang, sering ini dipakai, mau ganti lagi, bilangin nanti orang selalu itu nak pakai, padahal tidak ada dia bilang begitu, cuma dia yang begitu. Pernah udah apa salah laki-laki Pak, 35 tahun jasnya tidak dia ganti, jasnya yang nak pakai menikah, nak pakai kasih menikah anaknya, bayangkan lamanya tidak ada ganti. Makanya kalau mau ke pesta laki-laki gampang sekali, sebentar saja ambil sarung, pasang baju kos, kemudian ambil jas, songkoknya dikasih begini saja, selesai. Bahkan di mobil pindah pasang. Itu laki-laki, makanya tidak pernah menunggu. Kalau perempuan, oh sudah, alis yang lurus dikasih bengkok. Nah itu di kampung saya, bukan di sini. Iya, dikasih bengkok naik. Iya, jilbabnya Pak, ada semua macamnya. Mulai dari jilbab bunuh diri yang putar-putar itu. Dia yang makan, saya ketakutan, tidak bisa balik begini. Iya, dulu hilang itu ya ada lagi yang miring-miring di dalam. Hilang yang miring-miring yang tingkat-tingkat lagi ke bawah. Hilang tingkat-tingkat Pak yang ada lagi lubangnya di dalam. Dari dalam tangannya masuk keluar begini. Ah itu muncul. itu ya. Laki-laki tidak pernah berubah. Itu terus ya dia pakai. Perempuan oh tidak. Makanya itu yang paling banyak modalnya. Ada orang Pinrang itu Pak, saya datang ngobati karena dia kena penyakit cacar. Penyakit cacar, saya bilang Pak Ustaz, saya pernah dengar kita cara makan. Saya bilang, oh iya, nanti. Jadi itu kalau orang kena penyakit cacar, Pak, tinggal ambil air putih 1 gelas, bacakan huruf hijaiyah, huruf alif sampai ya, baru tiup. 3 kali, kemudian kasih minum, dan bacakan di ubun-ubunnya 3 kali. Insya Allah itu cacarnya tidak akan meletus, langsung hilang. Nah, itu obatnya. Nah, itu tanpa resep dokter itu. Huruf hijaiyah a, ba, ta, sa, ja, ha. Itu aja dibaca sampai alif lam hamzah ya. Baru ditiup di air 3 kali dibaca, tiupkan ke ubung-ubungnya 3 kali. Lakukan 3 hari berturut-turut. Itu cacarnya akan hilang. Tidak membekas itu. Nah, jadi saya naik ke situ, baca langsung saja naik. Saya kira rumah orang Cina Pak. Mulai di depan tangganya sudah ada guci. Berjejer gucinya itu. Masuk ke dalam, di atas lemari ada gucinya. Di depan lemari ada guci. Dekat tempat tidurnya ada guci. Saya bilang, ini kayak orang Cina atau koleksi guci. Langsung saya kok suaminya. Bilang, Kak, ini jual beli guci Pak. Dia bilang, oh tidak, itu mi perempuan Pak Ustaz. Bikin pusing. Saya bilang, kenapa? Langsung bilang, itu perempuan bikin pusing Pak Ustaz. Saya bilang, kenapa? Lagi itu, nah suka sekali guci itu dari Cina itu Pak Ustaz, dari Thailand itu satu, itu katanya dari Jepang. Saya bilang, yang begini Pak mahal. Nah bilang jangan bilang Pak Ustaz mahal, itu 100 juta lebih dia di depan situ. Nah bilang lebih mahal ini guci Pak Ustaz daripada dia. Kenapa bisa? Kan masuk istrinya bikin air panas jadi cerita selesai di luar. Lebih mahal ini guci Ustaz daripada dia. Sebelah kenapa bisa? Bilang waktunya saya nikahi dia, itu saya lamar hanya kasih naik 80 juta. Nah ini gucinya sudah hampir 1 miliar Pak Ustaz. Saya bilang wah stres betul suaminya ini. Saya bilang wah memang fatal ini. Jadi kadang begitu Pak, saya lihat guci berdiri saja 100 juta tinggal saja di situ. Nggak cuci piring. Iya. Kadang-kala mata kita ini kan jadi masalah. Beli piring cantik. Perempuan biasa begitu Pak. Bukan di sini saya bilang. Di sana. Beli piring. Pokoknya beli yang cantik semua itu Pak. Yang mahal dia beli. Baru tulis nama. Haja ini, haja ini, haja ini. 3 lusin. Haja ini. Beli lagi 10 lusin. Haja ini. Di mana disimpan? Di dalam lemari. Suaminya mau makan pakai piring plastik.
Tidak ada di sini. Astagfirullah, ternyata penyakitnya perempuan di sini sama saja di kampung. Iya, pakai piring plastik Pak. Padahal sudah beli cerek kristal di Makkah. Pergi umrah bolak-balik beli cerek kristal, mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai sekayak berlian itu sampai kayak warna emas, dijejer di lemari. Suaminya mau bikin kopi, cerek yang penuh, yang hitam dipakai, yang sudah ditempel, nggak mau keluar itu. Saya biasa bilang, ini mau di apa? Tidak pernah dipakai Pak. Piringmu cantiknya kayak baki itu, tapi di dalam lemari semua. Baru dia hitung, sekian mi piring beginiku, sekian menuku, sekian. Tidak pernah pakai. Sekalinya kasih manika anaknya, sewa lagi Pak, bukan pakai itu. Dia pakai piring plastik Tupperware. Sekalinya pecah plastik, dia ganti hadiah rinso. Coba pikir, kapan kita mau pakai? Kan tidak, itu 40 hari tinggal di lemari tidak dipakai Pak, itu jadi fatal itu. Makanya ibu nanti kalau pulang kasih keluar itu cerek kristal. Ini baru bukan sedikit harganya itu Pak. Ada kita selalu istilahnya mengeluh, saya tidak ada uang, padahal di rumahnya itu ratusan juta nilainya tidak pernah dipakai. Coba pikir, apa sih sebenarnya yang kita butuhkan? Nanti kalau ibu mati pasti istri kedua yang ambil. Pasti itu. Nah, bapak-bapak ini kalau menangis begini matanya. Iya. Makanya saya kasih tahu, dalam hidup ini kan itu yang paling memberatkan kita nanti dari kemudian Pak. Itu yang memberatkan, ditanya ini, ditanya ini, ditanya ini. Makanya enaknya itu kalau orang miskin Pak mati tidak ada apa-apanya, sebentar saja baru mau diperiksa sama malaikat, apa yang kau bawa? Tidak ada, begini saja. Oh ya, langsung masuk. Selesai. Kalau banyak diperiksa, ditanya semua itu. Mulai HP, mulai televisi di rumah, kamar di rumah kita, ada yang kita tempati. Makanya ada satu kuncinya itu Pak. Setiap beli pakaian langsung pakai sholat. Langsung pakai sholat. Beli mobil langsung pakai ke masjid. Tidak ada pakaian yang kita langsung pakai sholat itu tidak kusut kemudian ada penggantinya Pak. Dan itu saya pernah buktikan. Saya itu pernah hampir 3 tahun tidak beli baju. Saya mau tes itu. Betul itu Pak. Kalau ada baju langsung dari dibeli langsung pakai sholat. Insya Allah tidak kusut itu kemudian ada lagi baju itu. Saya pernah tes itu tidak beli baju. Orang selalu kasih. Saya bilang betul-betul ini amalannya Guru Ta. Itu saya dapat dari Guru Ta Profesor Dr. Quraisy Shihab. Itu. Tapi cukup pakaian Pak. Jangan ganti. Jangan kasih belok. Kalau ada orang menikah langsung pakai sholat. Belum tua ada penggantinya. Wah jangan. Itu fatal itu. Enggak. Itu pakaian saja. Itu hikmahnya Pak. Dan itu luar biasa. Kalau kita mau amalkan itu. Itu sederhana saja. Makanya Rasulullah itu cuma punya 5 pasang baju Pak. 1 baju besi yang digadaikan nanti sebelum meninggal. Karena dia beli gandum 8 kilo tapi uangnya tidak cukup. Makanya dia gadaikan baju besinya. Itu orang Yahudi. Itu saking kurangnya hartanya Rasulullah. Kemudian baju sholat ada 2. 1 agak pendek, itu 1 sempurna. Kemudian baju tidurnya ada 1. Kemudian baju yang dipakai sehari-hari itu ada 1. Itu 5. Jadi memang bajunya Nabi itu nanti mau sholat baru dia pakai. Itu baju sholatnya. Makanya kalau ada Pak baju nanti mau sholat baru dipakai, itu insya Allah membantu kita untuk khusyuk. Membantu kita. Kadang-kala itu yang dipakai tidur, itu yang dipakai masuk WC, itu yang dipakai. Baru itu juga dipakai sholat. Itu yang dipakai lompat-lompat olahraga. Terutama perempuan Pak. Dia mencuci piring, bau sabun tangannya, dia lapkan ke dasternya. Kemudian berkeringat, dia tarik lagi dasternya. Dia kasih keluar ingusnya, ambil lagi dasternya, baru dia lap begini. Biasa begitu. Cuci ikan, cuci apa, dilap lagi ke dasternya. Sekalinya masuk waktu sholat, berwudu, langsung dipasangi talkum di luarnya. Padahal bajunya itu sudah dipakai ingus, ada bau ikan di situ apa. Kalau ada baju kita malu pakai ketemu Pak Camat, malu pakai ke pasar, mestinya kita lebih malu pakai berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adab dalam pakaian untuk sholat. Nah, makanya sholat itu pada tempatnya khusus. Ini masjid kita, ini yang sunnah Rasulnya begini.
Jadi mihrab di masa Nabi itu begini Pak, tidak ada maju ke depan itu, lurus. Kosong satu saf di depan, itu dengan imam. Ada masjid itu yang naik mihrabnya sedikit. Biasa kita dapat. Dan biasa beda 5 cm atau 7 cm untuk tempat imam. Itu kalau Imam Syafi'i makruh mendekati haram. Itu tidak boleh. Nah, kalau ada masjid itu terangkat sedikit itu. Biasa kan ada itu yang naik kayak 5 cm, 7 cm dikasih naik di depan. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu makruh mendekati haram oleh Imam Syafi'i. Sama dengan memotong kuku jenazah ketika mau dimandikan. Itu makruh mendekati haram. Itu tidak boleh. Karena makruhnya Imam Syafi'i itu ada dua. Ada makruh tanzih, ada makruh adab, ada makruh hukum. Makruh hukum itu yang mendekati haram. Nah, kemudian ini nanti kalau kita mau tahu, tapi kan kita sudah pakai mihrab yang belakangan ini, yang maju ke depan. Itu bagusnya mihrab juga yang maju ke depan, itu ada jalurnya imam untuk keluar. Ada juga masjid itu Pak, dia tutup rapat kiri kanan. Kalau imam batal wudu, dia lari kemana? Mau lompat ke belakang. Makanya pintu darurat kiri kanan itu sebenarnya pintunya imam. Makanya kalau saya pernah belajar tasawuf imam Pak di Aceh itu 8 tahun lebih. Makanya saya tidak mau jadi imam. Saya tidak khatam. Di pondok itu saya paling takut jadi imam. Jadi kalau saya disuruh imam lebih baik pulang ke rumah. Iya, tidak mau. Saya sudah pelajari betul itu sangat berat. Makanya orang tasawuf dulu itu kalau bicara tentang imam, sudah. Tidak berani itu. Itu imam Pak ada 27 syaratnya. Itu fikih ada 19. Itu bahaya Pak. Makanya ada juga orang mentang-mentang. Sama yang di belakang imam ini. Saya tidak berani Pak berdiri di belakang imam. 3 di samping imam itu saya pasti menjauh. Makanya saya selalu geser ke sini. Kalau orang dorong begini, saya berdiri saja begini. Nanti ada orang yang ngisi, sengaja. Saya tidak mau, karena tempat yang paling bagus di belakang imam itu yang 6 orang di sini. Makanya saya keluar dari situ yang 6 orang. Karena yang paling bagus kedua adalah yang sebelah kanan. Makanya saya di sini. Karena saf yang paling afdal, yang paling depan, dan tempat yang paling baik di depan itu adalah yang sebelah kanannya imam. Itu ashabul yamin. Itulah yang didoakan oleh malaikat. Nah, tapi tidak bisa dipakai juga Pak. Nanti kosong di sana. Jadi fatal itu. Makanya kadang hukum itu Pak kalau adab, mustahab susah. Karena kalau mau diakali berarti simpang imam disuruh di situ supaya sebelah kanan semua. Kan jadi masalah. Makanya saya bilang kalau kita belajar keutamaan, kalau kemudian kita belajar fikih itu kadang berbenturan. Karena fikih itu ya safnya dirapatkan, diluruskan, imam seimbang. Tapi kalau dalam keutamaan, saf yang paling bagus yang di depan, kemudian di sebelah kanan. Yang awalnya yang paling bagus itu yang di belakang imam. Jadi kalau yang di belakang imam di semua dikasih cembung di masjid. Gitu. Makanya kan susah. Makanya kita ambil sebelah kanan. Kalau tidak bisa, ada juga orang Pak memang tidak mau isi di depan. Padahal Nabi mengatakan langkah yang paling dirindukan oleh Allah adalah langkahnya orang menutup saf yang kosong. Itu yang paling dirindukan Allah. Makanya kalau ada saf kosong langsung berlomba masuk Pak. Berlomba masuk ke situ. Kita kadang orang disuruh tidak mau. Bahkan ada yang parah Pak. Sajadahnya sudah ditarik ke depan. Sajadahnya yang maju, orangnya tidak mau maju. Itu kayak sapi mau dipotong selalu begini. Padahal jauhnya jalan dari rumahnya ke masjid. Lebih 100 langkah. Tiba di masjid tinggal 2 langkah ke depan. Dia tidak mau maju. Nah, tidak disuruh dia jadi imam. Disuruh dia maju. Tidak mau itu. Memang susah Pak. Hidayah itu susah. Kalau Allah tidak kasih. Berat sekali itu. Padahal tidak disuruh jadi imam. Makanya saya menghindari itu belakang imam. Jadi kalau salah imamnya siapa yang mau kasih lurus. Makanya Ustaz Munir itu pas tempatnya. Karena memang imam. Ya nanti dia gantikan. Makanya salah di samping. Aman saya selamat itu Pak. Kalau orang di situ lebih bisa mundur. Putar lagi tuh Pak. Saya tidak mau. Karena saya pernah pelajari Pak. Itu berat itu. Tapi ini kan tempat-tempat Pak. Tempatnya Abu Bakar, tempatnya Umar, tempatnya Utsman, tempatnya Sayyidina Ali. Saya tempati tempatnya Sayyidina Ali. Senang di situ tempatnya Sayyidina Ali. Kenapa tempatnya Sayyidina Ali? Supaya diberikan ilmu laduni. Itu kuncinya. Nah, itu ada tempat. Makanya kalau orang tahu Pak pasti berlomba di sini. Nah,
Tapi jangan berlomba di sini kalau tidak tahu. Nanti kalau imam salah, siapa yang meluruskan? Nah, itu makanya susah itu. Nah, makanya kalau di Mekah itu, di Masjidil Haram, itu ada 6 orang itu, Pak, itu pakaiannya khusus. Ada satu itu yang orang tua itu, kalau masalah imamnya, langsung dia balik itu. Balik dia itu bilang, kau yang gantikan. Begitu. Itu memang, itu tugasnya dia. Kalau ada masalah, langsung itu tugasnya dia. Jadi itu memang sepuh sekali. Jadi orang tua itu, Pak, bagus juga kalau jadi imam, kalau agak-agak ini. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau ada anak muda dengan orang sudah menikah, nah sama-sama bacaannya bagusnya, sama-sama tajwidnya, hafalannya sama, pilih dulu yang sudah menikah. Jangan pilih anak muda. Yang sudah menikah dulu. Yang sudah belum menikah di belakangan dulu. Kenapa? Kalau orang belum menikah, Pak, kalau sholat dia senang ingat anaknya orang. Iya, itu. Tapi kalau orang sudah menikah kan sudah terjaga. Nah, itu. Jadi begitu, makanya itu yang pokok. Makanya tempat imam, saya kasih rahasianya nih Pak sebenarnya. Ini lama orang pelajari baru bisa dapat itu. Itu imam, jangan lewat pintu makmum. Cuma masjid kita kan belum bisa, karena masih darurat. Nanti kalau jadi imamnya jangan lewat pintu makmum. Buatkan jalur khusus itu masuk di samping. Yang depan itu. Itu rumahnya Rasulullah. Makanya dibuatkan tempat di situ persis dengan rumahnya Nabi. Kemudian ambil sajadah, letakkan di situ, jangan ganti. Jadi kasih 2 lapis, kemudian di situ disimpan. Jadi imam kalau dari rumahnya langsung masuk lewat situ sholat. Sholat sunatnya di situ, jangan di dalam masjid, di situ di dalam. Nanti setelah muazzin iqamat, baru dia keluar, langsung masuk ke sini. Khatib Jumat juga begitu. Kalau dia datang, jangan bawa ke sini, langsung masuk ke situ dulu. Nanti sudah azan, langsung masuk ke masjid, langsung naik ke mimbar. Itu yang sunnahnya. Nah, kalau ada imam tidak lewat di pintu, Pak, di pintu jamaah, dia hanya lewat pintu khusus, itu tidak akan dikalahkan bacaannya oleh makmum. Kuat itu. Karena imam itu seperti listrik juga, Pak, seperti listrik. Kalau pembatasnya 900, nah balonnya 1000, kalau menyala balonnya pasti turun pembatas. Jadi kalau lebih tinggi makmumnya, kekhusyuannya berbanding imamnya, itu imamnya akan lebih miring. Kadang lepas-lepas bacaan, tidak bisa sambung. Kenapa? Karena kuat makmumnya di belakang daripada dia. Tapi kalau dia lewat jalur itu tidak akan terpengaruh. Nah, itu kuncinya. Jadi suruh lewat samping, masuk di situ sholat sunat. Kemudian yang kedua, 3 tahun kalau dia mampu, 3 tahun. Setiap ke masjid, di situ masuk, selesai doa bersama, masuk sholat sunat. Jangan di masjid, masuk sholat sunat di situ. Siapa yang mampu melakukan itu 3 tahun, ulama tasawuf mengatakan maksimal 3 tahun itu. Dia tidak akan mati kecuali mimpi ketemu Rasulullah. Itu kuncinya. Karena dia selalu sholat sunat di rumahnya Nabi. Istilahnya ulama kita begitu. Itu kuncinya Pak di situ. Kemudian yang ketiga, imam itu tidak boleh bicara di tempatnya menjadi imam. Tempat imam itu disebut mihrab, bukan masjid, tapi mihrab. Mihrab itu Pak lapisan khusus, makanya sajadah imam itu 2 lapis, dikasih amblak di bawahnya, baru dikasih lapisan di atasnya. Sajadah. Itu yang amblak di bawah jangan dilipat, sajadahnya saja yang dilipat kalau mau dilipat. Karena mihrab itu tidak boleh bergerak. Dari situlah masjid dulu, karena wali yang bikin, ulama yang buat. Itu keramik tempat sajadah imam, itu lain warnanya Pak. Biasa 6 keramik di situ warna hitam atau warna coklat. Karena mihrab itu tidak boleh bergerak. Cuma sekarang karena insinyur yang buat sama-sama semua warnanya. Kan begitu. Makanya mihrab itu, dari mana dalilnya? Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Itu kan begini, Nabi Zakaria itu Pak, kan tidak ada anaknya. Istrinya sudah menopause. Menopause itu kan berarti halangan. Baru tidak ada anaknya. Orang sekarang bilang mandul ya, mandul. Orang Bugis bilang manang. Tidak ada anaknya. Umurnya Nabi Zakaria sudah hampir 100 tahun. Ada riwayat mengatakan 100 lebih. Istrinya sudah 80 tahun. 80 tahun. Sudah berhenti haid.
Makanya Nabi Zakaria mengambil kemanakannya anak perempuan namanya Maryam. Nanti ini ibunya Nabi Isa ini. Maryam dia pelihara di rumahnya. Di dalam rumahnya itu dia bikinkan bilik, kamar. Di dalam kamarnya dia buatkan mihrab, tempat sholat itu 2 lapis. 2 anak tangga. Dari situ dasarnya lapisan sajadah imam itu 2 lapis. Karena itu yang dia ambil dasar. 2 anak tangga. Nah suruh tinggal di situ. Karena gadis. Si gadis lepas 9 tahun lebih diambil. Masuk ke situ. Jangan keluar. Dia tutup rapat jendelanya. Dia kancing jendelanya. Baru kunci kamar. Dia yang pegang. Baru kamar dikunci dari luar. Bukan dari dalam. Jadi Maryam tidak bisa keluar masuk. Begitu caranya jaga anak gadis, Pak. Anak gadis kita dikasih kunci motor. Makanya biasa masuk angin. Kan begitu. Itu kan yang fatal itu. Dia kunci kamarnya. Nanti dia buka kalau dia kasih masuk makanan di dalam. Dan anehnya, kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab, setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam tempatnya itu Maryam, wajada indah rizkan. Selalu dapat rezeki di situ, ada makanan, ada buah-buah, padahal tidak ada yang kasih masuk. Makanya dia bingung. Kok ada makanan di sini? Nah terkunci. Ada anggur di dalam, ada kurma di dalam, dan itu segar. Dan anehnya lagi, buah-buahan musim panas di musim dingin. Kayak bukan musim durian. Kenapa ada durian? Makanya dia bertanya, anna laki haza. Itu kan ayat. Anna laki haza. Dari mana ini? Kan dia kaget toh. Kunci saya yang pegang. Tidak terbuka kalau bukan saya yang buka. Dan saya tidak pernah masukkan makanan. Kok ada makanan di sini tempat sholatmu? Anna laki haza. Dia mengatakan, huwa min indillah. Nabi Zakaria tidak percaya. Masih curiga. Kok ada yang masukkan? Lalu dia katakan, anna laki haza. Dia mengatakan, huwa min indillah. Nanti dia mengatakan, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah itu ingin memberi rezeki itu tidak melalui proses. Ini masih anak gadis. Nabi Zakaria kaget. Saya ini Nabi tidak pernah dikasih begini. Jadi sudah 100 tahun lebih saya tinggal di rumah, sholat juga, tapi kenapa tidak dikasih? Kenapa ini anak gadis, bukan Nabi, kok dikasih? Dia katakan berarti bukan dianya, tapi ini tempat yang membuat doanya mustajabah. Makanya dia suruh keluar dari situ. Makanya Nabi Zakaria masuk. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka masuklah Nabi Zakaria di situ untuk berdoa. Wa huwa qaimun yusalli. Dia sementara mereka mengatakan wa huwa qaimun yusalli, berarti sementara di dalam salatnya. Berdiri dalam salatnya, apa yang dia minta? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Yang dia minta. Karena tidak ada anaknya toh, tapi dia juga bilang, bisakah saya minta? Nah, istriku sudah berhenti haid. Saya sudah 100 tahun lebih. Dia minta. Yakin karena Maryam bisa dapat makanan yang mustahil menurut akal. Apa buktinya, Pak? Ketika dia sholat di dalam mihrabnya, di dalam sholat dia meminta, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Apa? Panadatul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab, annallaha yubassyiruka bi Yahya. Musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Langsung dijanji, Allah akan kasih kau anak laki-laki, nabi bernama Yahya. Menangis Nabi Zakaria itu, Pak. Nanti di sini ada rahasianya. Tapi pusing. Makanya sekarang saja, Pak, kalau ada perempuan di Timika ini 80 tahun umurnya kemudian hamil, Pak, dokternya yang stres. Bilang bagaimana caranya melahirkan ini 80 tahun, disuruh ambil napas, kehabisan napas. 60 tahun, 80 tahun. Tapi tidak. Makanya ketika istrinya hamil, apa maknanya, Pak? Ini rahasianya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale, saya dapat informasi karena saya tidak belajar sama beliau. Dapat informasi dari muridnya bahwa Guru Ta itu kamarnya dia bagi 2. Setengah dia tempati tidur, setengah dia tempati sholat. Jadi ada satu kamar kecil di situ, kamarnya sebenarnya dibagi. Di situ ada tempat sholatnya khusus dan di situ ada bantal kecil untuk melapisi lututnya ketika berzikir. Tapi kalau ada santrinya dulu mau pulang dan tidak ada uangnya untuk transport, dia pergi minta sama Guru Tak. Bilang, Puang, tidak ada kesiang uangku, mau kak pulang.
Bilang guru, tak masuk minat di situ di kamar. Lihat di bawah bantal. Setiap anak memasukkan tangan di situ ada uang yang dia dapat. Dan itu tidak pernah habis. Dasar anak pesantren, kalau dia dapat kembali melapor ke temannya, kita dikasih uang, Pak Kiai yang kasih. Datang lagi ke minta. Tidak pernah habis. Dari mana? Huwa min indillah. Karena dia membuat tempat khusus yang bisa tembus dengan Allah komunikasinya. Kadang kita tidak punya itu, Pak. WC di rumah dibuat dengan harga puluhan juta. Sampai 60 juta WC buang kotoran kita buat sangat bagus. Tapi tempat sholat tidak ada yang jelas. Kadang kita sholat di dekat lemari, ada orang duduk di situ, pindah di dekat kursi, ribu orang dekat kursi, lari masuk ke kamar, ada orang di kamar, lari ke samping kulkas. Tidak ada tempat khusus. Makanya di dalam kamar itu mestinya ada tempat khusus kita buat. Luasnya itu seperti luasnya lubang kuburan. Kita tutup, tirai tidak boleh terbuka. Kemudian itu lapisannya kasih 2 lapis. Lapisan bawah itu tidak boleh bergerak, bisa dipaku. Makanya ulama tasawuf itu membeli kain kafan 1 bungkus, kemudian ambil lapisan bawah. Baru berwasiat, kalau nanti saya meninggal, kain kafan yang di mihrab itu ambil, bungkuskan saya. Orang yang mengambil kain kafan dari mihrab itu tidak akan hancur kain kafannya walaupun ratusan tahun, Pak. Tanah tidak mau memakannya. Itu rahasianya para ulama dulu. Dan doanya itu mustajabah dari situ. Karena nanti dia masuk, kalau mau sholat, mau zikir, mau ngaji, iktikaf di situ. Dan memang tidak ada orang lihat. Semua ulama khas itu, Pak, begitu. Para kiai-kiai di Jawa, Taki Haji Maimun Subair, itu ada kamar pribadinya. Dia kunci itu waktunya ke tanah suci. Nanti dibuka, orang bisa masuk ketika meninggal. Itu tempatnya berdua-duaan dengan Allah. Itu bukan tempat sembarang, Pak. Itulah yang disebut dengan mihrab. Ada di rumah tak begitu? Tidak ada. Ya? Makanya nanti kalau pulang, kalau ada kamar, cari kamar tak yang kita tempati kamar pribadi, bilang, oh di sini bagus. Pas suduknya kita ambil, bisa pakai triples, bisa pakai kain. Tutup, pintunya itu ditutup juga, bisa pakai kain. Kemudian baju pakaian sholat, simpan di situ di luarnya. Jam tangan dengan handphone jangan kasih masuk di dalam mihrab. Yang di situ bisa Al-Quran dengan tasbih. Masuk ke situ sholat. Nanti kalau mau sholat sunnah, sholat tahajud, masuk ke situ. Mau sholat duha, masuk ke situ. Mau sholat sunnah mutlak, masuk ke situ. Mau sholat hajat, masuk ke situ. Mau berdoa, masuk ke situ. Jika engkau membuat tempat berdua-duaan dengan Allah, maka doamu akan cepat diijabah. Dari situlah kenapa para wali itu doanya cepat. Dan bisa mendapatkan kurma hanya dari mihrabnya.